Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan rutin PPMI Jeddah, yaitu webinar yang akan kita adakan setiap bulannya. Kemudian salawat serta salam kita selalu doakan kepada Allah, semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan kalimat Allahumma shalli, dari zaman jahiliyah menuju cahaya Islam dan iman dengan ilmu dan sunnahnya. Baiklah, pada hari ini tanggal 16 Rajab 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Februari 2021, PPMI Jeddah mengangkat sebuah webinar dengan tema Diversity Lebih Dekat, yaitu dengan 3 orang pematerinya. Yang pertama Ustaz MSc, kandidat doktor. Ketiga Marine Biologi, Ketua PPMI Jeddah pada tahun 2016-2017. Beliau akan mengangkat tema tentang masuknya mahasiswa-mahasiswi di King Abdul Aziz University untuk pasca sarjana S2 dan S3. Kemudian pemateri yang kedua yaitu Ustadz Tarmadina. Beliau S1 jurusan biomedik dan beliau adalah Ketua PPMI Jeddah tahun 2020-2021. Dan yang ketiga pemateri kita adalah Fatimah Az-Zahra Syaukah. Beliau S1 jurusan Syariah dan Studi Islam. Dan beliau juga adalah sebagai Dewan Penasihat Aliansi Keputrian Tim PK. Webinar ini akan dipimpin oleh satu orang moderator, Jaka Satria Budiman, S2 Hidrologi. Itu adalah pemateri kita dalam webinar pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, sebaiknya langsung kita buka saja kegiatan webinar kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Ardas. Kepada Saudara Ahmad Ardas, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan membacakan beberapa ayat dari Al-Quran di surah Thaha ayat 114 sampai 125. Untuk teman-teman yang ingin menyimak dan membuka Qurannya silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من
قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجن فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Saudara Ardas. Semoga apa yang dibaca dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari PPMI Jeddah yang akan disampaikan oleh Ustadz Afiq Sigara selaku sekjen dari PPMI Jeddah. Sekaligus nanti akan membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada Ustadz Afiq dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Selamat sore. Sabah masaul khair bagi teman-teman yang berada di Arab Saudi dan selamat malam bagi yang berada di Indonesia. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan kata sambutan. Anggap saja ini sebagai latihan untuk saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih secara khusus kepada PPMI Jeddah, khususnya divisi eksternal yang telah mengagendakan acara kali ini. Ini merupakan seri yang ketiga dan sejauh ini peminat atau partisipan yang selalu menghadiri lumayan, walaupun belum bisa mengalahkan partisipan Al-Baik. Oke. Kemudian semoga saya ucapkan juga terima kasih kepada para pembicara, kepada Pak Satria Antoni, Ketua PPMI Jeddah, dan juga saudari mahasiswi yang telah meluangkan waktu, karena sebenarnya pekan ini adalah pekan ujian
Jadi terima kasih banyak buat mereka yang meluangkan waktunya. Kemudian sebenarnya yang saya harapkan dari acara ini adalah bisa untuk mengcover seluruh pertanyaan-pertanyaan yang masuk di IG PPM Jeddah ataupun di Facebook, dan ataupun pertanyaan yang akan ditanyakan setelah dibuka sesi pertanyaan. Jadi sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan, syukran atas segala waktu yang telah diluangkan untuk menyelenggarakan acara ini, dan semoga apa yang kita lakukan bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan sama-sama kita mengambil manfaatnya, dan semoga Allah membalas kita semua. Dan sekali lagi, saya bukan ustadz, ya saya bukan ustadz karena saya kuliah di bukan di syariah, maka ya saya bukan ustadz. Dan terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz memberikan kesan. Kemudian berlama-lama lagi untuk ke sesi inti acaranya, yaitu webinar dengan tema mengenai dekat, dan saya sebagai MC akan melimpahkan kepada moderator, kepada Ustadz Jaka Satria Budiman. Saya Baik, terima kasih kepada Al-Akh Yusuf atas kesempatan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman semua, selamat datang di acara yang kita tunggu-tunggu ini. Semoga kita bisa mengikuti acara ini dari awal hingga selesai, dan semoga keberkahan selalu kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang ini berarti di Indonesia sudah menunjukkan pukul hampir jam 9 kurang ya. Jadi selamat malam. Mungkin sekarang ini mendengarkan kita sambil tidur-tiduran atau pengantar tidur, jadi silakan nikmati. Kemudian kita akan mulai memperkenalkan pembicara satu persatu. Yang pertama ini adalah kita mempunyai seorang legend, namanya itu Satria Anthony MSc, dan dia merupakan kandidat doktor yang insya Allah pada waktu dekat, hitungan hari atau bulan mungkin akan mengikuti sidang doktoral defense. Semoga diberi kemudahan. Nama beliau adalah Satria Anthony. Mungkin dia umurnya sekarang adalah 32 tahun. Asal Pekanbaru, dia merupakan S3 jurusan Geologi Kelautan atau Marine Geology. Kemudian dia aktif di beberapa kepengurusan seperti tahun 2012 sampai 2014. Dia aktif sebagai Sekjen PPMI Jeddah. Kemudian beliau sempat menjabat menjadi Ketua PPMI Jeddah tahun 2016 sampai 2017. Kemudian sempat menjadi Dewan Syuro PPMI Jeddah juga. Sekarang jabatan dia sekarang. Assalamualaikum Pak Satria. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kif halak? Tayyib. Alhamdulillah, tamam. Tamam, insyaallah. Nanti kita bicaranya bahasa Indonesia saja ya. Baik. Kemudian ada pembicara berikutnya. Beliau ini adalah Ketua PPMI Jeddah yang sekarang menjabat, bernama Tarmadina. Beliau merupakan asal dari pemuda asal Majalengka, orang Sunda ya. Kumaha damang, Kang Tarma?
Assalamualaikum. Alhamdulillah pangestu Kang. Alhamdulillah. Ya, beliau sekarang ini kuliah S1 di jurusan Biomedik semester 3. Ya. Ahlan wa sahlan untuk Tarma. Kemudian yang terakhir adalah ada pembicara perempuan, akhwat. Ini pertama kalinya kita mengadakan webinar dihadiri oleh pembicara akhwat. Nama beliau adalah Fatimah Az-Zahra Syauqah. Beliau asal Makassar. Sekarang mengambil S1 jurusan Syariah dan Studi Islam. Sekarang semester 2. Kemudian dia ternyata aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan skala dunia ya. Pertama itu ada 2019 sampai sekarang sebagai divisi media Raidah PPMI Arab Saudi. Kemudian sekarang juga masih menjabat sebagai Dewan Penasehat Aliansi Keputrian Timur Tengah dan Afrika. Dan sekarang juga menjabat sebagai anggota Komisi Pendidikan Direktorat Penelitian dan Kajian Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia atau PPI Dunia. Ahlan wa sahlan untuk Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum. Ya. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita akan segera mulai. Namun, saya akan kasih tahu tadi yang ada yang membaca Quran. Beliau bernama Ardas. Beliau ini merupakan juara pertama lomba Hafiz Quran di King Abdul Aziz University dengan kategori lomba 10 juz hafalan. Ya, alhamdulillah kami memiliki kadar yang luar biasa, jadi memberkahi beliau dengan hafalannya selama hidupnya hingga surga nanti insyaallah. Oke, tanpa berpanjang lebar, sekarang kita mulai limpahkan. Pertama adalah saya ingin mulai dari Tarmadinah terlebih dahulu. Tarmadinah masuk, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, siap. Oke. Oke, kelihatan ya screen-nya? Sampun. Ya, jelas, enggak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh anggota PPMI Jeddah 2020-2021, khususnya kepada divisi media dan divisi eksternal yang sudah merancang jauh-jauh hari di pekan-pekan sibuk ini untuk menebar manfaat kepada seluruh PPMI Jeddah khususnya dan juga seluruh calon-calon mahasiswa, tamu-tamu Allah di bumi sucinya ini. Sedikit memperkenalkan diri, saya adalah Tarmadinah, kelahiran 98 Agustus, tanggalnya 7 ya, asli Majalengka, Jawa Barat, jadi asli orang Sunda. Kemudian saya sekarang sedang belajar di S1 Biomedical Engineering. Dan saya merupakan mahasiswa pertama S1 yang mengambil umum. Jadi ada 2 orang di KU ini yang sedang studi jurusan umum ya. Bisa kita katakan sains dan teknologi, yaitu saya selaku Ketua PPMI Jeddah 2020-2021 dan juga sekjen kita ya, Afik Sigara yang sedang mengambil insyaallah computer science. Ya, saya di sini sedikit memperkenalkan tentang persyaratan, kemudian benefit-benefit kuliah di Saudi Arabia, khususnya di King Abdul Aziz University, dan lain sebagainya mengenai kampus King Abdul Aziz University. Oleh karena itu, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Oke. Ya, King Abdul Aziz University atau kita sebut dengan Jami'ah Malik Abdul Aziz ya di Arabnya, itu didirikan 1967. Ya, ini berlokasi di kota Jeddah. Jadi kalau teman-teman, kota Jeddah itu adalah kota terbesar kedua setelah Riyadh. Ini adalah kota industrinya Saudi Arabia, terdapat Laut Merah, kemudian pelabuhan dan lain sebagainya. Bisa dikatakan ini adalah kota strategis dengan semua fasilitas-fasilitas yang sangat mumpuni. Kemudian King Abdul Aziz University juga adalah ranking pertama khususnya di Kerajaan Saudi Arabia
kemudian juga di seluruh wilayah Arab ini adalah ranking pertama. Kemudian untuk world rankingnya itu ranking 201 ya. Nah ini bisa teman-teman lihat posisi kota Jeddah itu di sebelahnya Laut Merah. Ya, kota pelabuhan Arab Saudi, pelabuhan laut maupun pelabuhan udara ya. Kenapa? Karena jamaah haji itu mayoritas datangnya ke bandara yang ada di kota Jeddah ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, fasilitas-fasilitas yang ada di King Abdulaziz University. Yang pasti di sini kita semuanya full beasiswa, ya, diberikan oleh pihak kerajaan Saudi Arabia. Yang pertama kita mendapatkan asrama single. Asrama single ini buat orang-orang yang masih jomblo kayak saya ini. Untuk mungkin untuk PSG dan master itu banyak sekali pertanyaan. Saya punya anak, istri, apakah ada asrama family atau sakan keluarga? Itu di sini disediakan, berbeda sendiri ya daripada kampus-kampus yang lain. Bahkan kampus yang lain itu tidak menyediakan sakan keluarga. Mereka harus membayar per bulannya, pengeluaran listrik, pengeluaran air dan sebagainya. Kalau di sini kita di cover semuanya dari pihak kampus. Jadi asrama, listrik, air, dan lain sebagainya sudah gratis disediakan oleh pihak kampus. Yang kedua, sarana olahraga. Sarana olahraga ini ya selayaknya di kampus-kampus di dalam negeri juga ya. Ini ada di sakan atau di asrama kita, dan juga ada di kampus, dan itu terbuka untuk semua mahasiswa bisa memakainya. Bahkan untuk anak-anak SMA Saudi pun sering berkunjung ke kampus kita. Kemudian masjid, kemudian bus asrama. Nah di sini di poin 4, kenapa kita ada bus asrama? Karena sakan kita itu, asrama kita itu letaknya jauh dengan kampus sekitar ya, kalau naik bus itu 5-10 menitan ya. Jadi busnya itu beroperasi setiap, kalau di bawah jam 10 pagi itu setiap 15 menit sekali ke kampus. Nah, kemudian lebih dari jam 10 itu akan beroperasi setiap 30 menit sekali. Itu beroperasi terus-menerus. Dan kita bisa turun di depan fakulti kita sesuai jurusan kita. Free wifi, ya, di asrama kita itu sudah free wifi, semuanya ditunjang, karena ya ada juga kampus yang tidak memberikan wifi, jadi mereka harus membeli. Sedangkan wifi di sini, sedangkan internet di sini itu sangat ya cukup mahal gitu. Kemudian makan 3 kali dan fasilitas penunjang lainnya. Nah, makan ini teman-teman semua ada di asrama dan di kampus. Kalau di kampus cuma cukup pagi dan siang karena tidak ada kelas malam ya. Cuma ada beberapa mungkin ada beberapa fakulti atau jurusan yang mengadakan kelas malam. Nah, makannya itu sedikit berbeda ya. Itu kita bisa katakan didiskon oleh kampus ya. Jadi makannya nggak full bayar sepuasnya. Misal saya katakan makan malam itu di sini cuma bayar 1 real saja. Itu ada nasi, ada ayam, ada jus, air, kue, dan lain sebagainya. Itu cuma 1 real setara dengan 4.000. Kalau di Indonesia mungkin nggak dapat 4.000, dapat ayam, nasi, gitu, jus, air, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu kenikmatan kuliah di King Abdulaziz University. Nah, ini ada beberapa foto asrama kita. Ya, ini asrama single atau asrama jomblo ya. Dan juga asrama family ini karena saya masih jomblo gitu, belum memiliki keluarga, jadi belum bisa memotokan dalamnya ya, ruangan dalamnya. Yang pasti ruangan dalamnya ada ruang dapur, ada tamu, terus ada 2 kamar dan juga kamar mandi untuk yang family. Kalau yang single ada 3 tipe. Yang pertama cuma ruang aja, kamar mandinya di luar. Kemudian yang kedua ada itu sendiri ya, asramanya sendiri. Kemudian yang tipe 2 itu ada kamar mandi di dalam, itu buat 2 orang. Kemudian tipe ketiga itu semacam flat, nanti di dalamnya itu ada ruang-ruang, ada 4 kamar dan masing-masing orang itu 1 kamar, ada dapur dan kamar mandi. Jadi bisa memilih asramanya yang sesuai dengan kebutuhan kita.
Nah, ini salah satu sarana olahraga, ada voli, ada stadion, dan juga ada kolam renang, ada juga berkuda, dan lain sebagainya. Ini busnya yang beroperasi ke kampus setiap harinya, kecuali hari Jumat, karena hari Jumat itu adalah hari libur. Kalau untuk Sabtu itu libur juga, tapi ada beberapa mahasiswa pasca sarjana yang sedang penelitian, jadi hari Sabtu itu ada bus. Oke, kita masuk ke benefit kuliah di King Abdulaziz University. Dan ini hampir semuanya didapatkan oleh seluruh mahasiswa yang ada di Saudi Arabia. Cuma mungkin berbedanya di tiap bulanannya ada yang berbeda. Pertama, tiket pesawat saat diterima. Jadi ketika kita dinyatakan lulus, ya kita mendapatkan email dari King Abdulaziz University, kita akan menerima tiket. Atau kita harus membeli tiket sendiri, kemudian nota tiketnya kita serahkan di kampus, dan itu diganti oleh pihak kampus, dikurskan ke real. Jadi jangan khawatir, itu pasti ditanggung oleh kampus. Kemudian tiket pulang pergi tiap tahun, biasanya kita libur musim panas setelah Ramadan atau sebelum Ramadan. Kemudian mukafaah. Mukafaah itu adalah uang saku bulanan ya. Di sini saya tuliskan 840 real untuk S1 karena membahas S1, mungkin S2 nanti Pak Satria akan menjelaskan berapa nominalnya. Ini 840 itu untuk jenjang yang sosial ya, karena kita di sini di KU itu ada sains dan teknologi, ada yang sosial. Nah, kalau yang sosial itu 840 real, kalau untuk sains dan teknologi itu nominalnya sebanyak 1.000 kurang lebih ya. 1.000 per bulannya, itu agak berbeda. Kemudian hadiah bagi mahasiswa yang berprestasi sebanyak 1.000 real. Ini kalau kita cum laude ya, kalau di sini E+ di atas GPA kita 5 ya maksimal. Jadi kalau kita dapat 4,5 secara berturut-turut 2 semester, kita akan mendapatkan 1.000 real. Ini adalah reward dari kampus. Kemudian asrama gratis dan perobatannya. Bahkan ada salah satu mahasiswa yang dari luar, beliau kena usus buntu ya. Itu kalau di Indonesia mungkin berapa puluh juta ya harus membayar. Nah, di sini semuanya ditanggung, gratis semuanya. Kemudian makan di kantin universitas dan asrama dengan biaya murah yang sudah saya jelaskan, pelayanan kesehatan di rumah sakit universitas, kemudian sarana mudah untuk melaksanakan haji dan umroh. Bahkan bisa umroh tiap bulan ya. Jadi di sini kita mendapatkan kesempatan mungkin ya selama pendidikan minimal sekali untuk beribadah haji. Kemudian kalau untuk umroh kita terbuka bisa 1 bulan sekali, mungkin 1 bulan 3 kali, tergantung kitanya. Karena ya gimana waktu kita ya, kalau luang mungkin bisa berumroh. Karena Jeddah ke Mekah itu sangat dekat ya. Nanti saya tampilkan petanya. Kemudian ada fasilitas olahraga, terus bisa ikut kajian para ulama. Nah, di sini, ini poin yang 10 ini, Masya Allah ya, kenikmatan kita belajar di Saudi Arabia. Selain kita belajar sains dan teknologi, kita juga bisa memperdalam agama ya. Nanti di asrama kita itu diadakan beberapa kajian-kajian, misalkan yang beruntung. Hari Ahad kajian apa, hari Selasa kajian apa, hari Kamis kajian apa, tinggal kita mengikutinya. Bahkan kitabnya juga dibagikan oleh pihak kampus. Nah, ini teman-teman bisa lihat posisi kota Jeddah ke Mekah ya. Ini cuma sekitar 74 kilometer ya. Ini asrama kita, kemudian ke Mekah itu sekitar ya berapa ya, 1-2 jaman lah gitu. Ini sangat murah sekali kalau kita naik bus pemerintah ya, kita bisa katakan Sabco, itu cuma 16 real saja pulang pergi. Kalau untuk kondisi sebelum pandemi, sekarang 16 real dikali 2 berarti 32 realan ke Jeddah. Bisa umroh. Kalau dari Indonesia berapa puluh juta, mungkin 25 juta. Kalau di sini Masya Allah. Itu salah satu kenikmatan kita, dekat dengan Masjidil Haram. Berikutnya kita masuk ke syarat-syarat. Yang pertama pas foto,
Sediakan background-nya putih atau biru atau apa, ini tidak ditentukan, silahkan. Kemudian paspor, ini wajib. Saya katakan paspor ini wajib. Kenapa wajib? Karena gimana kita mendapatkan visa kalau tidak ada paspornya gitu. Banyak sekali pertanyaan, saya nggak punya paspor tapi saya pengen kuliah ke Saudi Arabia. Nah, gimana visanya mau dikirim ke KTP gitu ya? Nggak mungkin kan gitu. Jadi paspor itu salah satu yang sangat wajib. Kemarin juga saya pas ada di preparatory year atau kelas persiapan, ada salah satu bisa dikatakan dekan menanyakan, ini kalau ada paspor saya terima ini anak ini, tapi nggak ada paspor mau gimana katanya. Akhirnya sayang sekali kan, data dari ribuan orang itu sudah mau diterima gara-gara satu persyaratan nggak lengkap, akhirnya tertolak. Kemudian ijazah SMA atau sederajat, maksudnya bisa SMK, bisa paket C, silahkan diterjemahkan dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan terjemahannya itu bukan terjemahan sendiri atau guru bahasa Arab, guru bahasa Inggris, bukan, tapi diterjemahkan oleh penerjemah resmi. Itu banyak sekali di web-web ya, itu tentang penerjemah-penerjemah resmi. Kemudian transkrip nilai juga diterjemahkan. Nah, sertifikat kecakapan bahasa Inggris ini opsional saja. Kalau punya silahkan dicantumkan, kalau tidak mengapa. Kemudian CV itu wajib dan diterjemahkan juga. Nah, yang nomor 7 ini 2 surat rekomendasi. Surat rekomendasinya silahkan berbahasa Inggris atau bahasa Arab. Ini diterjemahkan sendiri saja atau oleh guru kita atau lembaga atau ya salah satu orang yang telah lulus di Arab Saudi. Banyak pertanyaan, apakah surat rekomendasi itu harus orang-orang penting atau orang-orang lulusan Saudi Arabia? Itu nggak ada aspek tertentu mengenai surat rekomendasi harus gimana gitu ya. Jadi saya sendiri dulu cuma mencantumkan SMA saya, karena saya bukan dari pondok malah. Bahkan rekomendasinya berbahasa Inggris, jadi 2 surat itu berbahasa Inggris. Alhamdulillah lolos. Yang kedua, minimal usia 17 tahun dan maksimal 25 tahun. Yang terakhir itu ijazah tidak lebih dari 3 tahun ya. Proses pendaftarannya, Jaka ini. calon mahasiswa harus mengajukan pendaftaran melalui website, konfirmasi dokumen calon mahasiswa. Jika calon mahasiswa dinyatakan diterima, maka pihak universitas akan mengajukan ke Kementerian Arab Saudi untuk persetujuan. Ini poin 3 ini teman-teman harus diperhatikan. Kalaupun kita dinyatakan lulus oleh pihak kampus, belum tentu kita diterima menjadi mahasiswa. Kenapa? Karena pihak kampus itu menyeleksi calon mahasiswa yang ada di misalnya King Abdulaziz University. Kemudian nama itu dikirimkan ke pihak Kementerian Pendidikan Saudi Arabia. Nah, di Kementerian Pendidikan Saudi Arabia itu mereka menjaring kembali. Jadi banyak-banyak berdoa setelah diterima dari kampus, semoga kementerian bisa meluluskan kita. Ini berlaku untuk S1, S2, S3. Kemudian calon mahasiswa akan diberi pemberitahuan agar mengunjungi kedutaan Arab Saudi untuk pengesahan dokumen. Ini setelah kita mendapatkan LOE atau surat dinyatakan lulus oleh kementerian. Biasanya lewat email yang sudah kita daftarkan. Jangan sampai lupa email yang kita daftarkan. Jadi sayang kalau kita diterima emailnya lupa, jadi nggak bisa berangkat ke sini. Tahap terakhir adalah penerbitan visa calon mahasiswa untuk keperluan perjalanan ke Arab Saudi. Ini secara singkat aja ya teman. Sekarang jumlah mahasiswa yang sedang belajar di KU sendiri. Yang pertama Ma'had Lugha Arabiyah, itu ada 9 orang. Apa itu Ma'had Lugha Arabiyah? Ma'had Lugha Arabiyah itu adalah kelas bahasa Arab sebelum masuk ke S1. Jadi kalau untuk S2, S3 itu opsional. Silakan mau belajar bahasa Arab, boleh. Kalaupun enggak, dipersilahkan, enggak apa-apa gitu. Jadi kelas untuk master dan PhD itu adalah kelasnya malam. Kalau untuk yang sebelum S1, mereka kelas pagi seperti biasa dan setara dengan D2 ya. Kemudian mahasiswa S1 sebanyak 7 orang, S2 sekarang ada 12 orang, dan S3 sebanyak 13 orang. Totalnya 51 mahasiswa aktif. Baik, kita masuk ke fakulti-fakulti yang bisa orang Indonesia atau anak internasional bisa masuki fakultinya untuk anak S1. Yang pertama Faculty of Engineering, yang kedua Faculty of Economic. Mungkin teman-teman bisa
baca ya yang tadi. Aduh. Nah, Faculty of Science mungkin bisa baca Earth, Marine Science, Meteorology, Communication and Media, Computing and Information Technology, Faculty of Marine Study and Architecture and Planning Faculty. Nah, ini semuanya adalah sains dan teknologi. Kita S1 semuanya memakai bahasa Inggris, bukunya, lecture-nya, bahkan semua ujiannya kita berbahasa Inggris. Tapi ada beberapa pelajaran yang dari kampus atau dari Kerajaan Saudi Arabia sebanyak 6 pelajaran itu kita pelajari dengan menggunakan bahasa Arab. Seperti bahasa Arab 1, bahasa Arab 2, kemudian Islamic Studies ya. Jadi tentang pendalaman Islam, ilmu Islam, dan itu sangat bermanfaat buat kita. Itu keuntungannya kuliah di sini, kita bisa ahli di bidang yang kita pelajari dan juga kuat di pondasi untuk agamanya. Oke, next. Kita lihat jurusan-jurusan yang ada di Faculty of Engineering. Yang pertama, Aerospace Engineering, Chemical and Material Engineering, Civil Engineering, Electrical and Computer Engineering, Industry, Mining, Nuclear and Mechanical Engineering. Nah, ini semuanya teman-teman bisa masuki ya fakulti-fakulti kalau yang minat di engineering. Kemudian next, ini adalah 3 fakulti yang sangat favorit di King Abdul Aziz University, ya khususnya buat anak-anak internasional. Yang pertama Faculty of Engineering, yang kedua adalah Faculty of Science. Di Faculty of Science itu ada biologi, matematika, fisika, kimia, ada biochemistry. Biochemistry di sini sudah ada departemen sendiri, bukan di dalam biologi lagi. Kemudian ada astronomi dan statistik. Ini adalah fakulti terakhir yang sangat favorit ya. Di dalamnya ada computer science, ada information technology dan information system. Oke. Tahapan untuk S1 sendiri, dan ini adalah roadmap untuk sains dan teknologi ya teman-teman. Jadi untuk anak S1 itu pertama kali kita datang itu diplom atau yang tadi saya katakan Ma'had Lugha Arabiyah. Nah di sini di poin 1 ini kita akan belajar maksimal 2 tahun untuk bahasa Arab. Ya di sini kita belajar bahasa Arab dasar untuk aktif berbicara. Atau kalau kita sudah mempunyai basic atau dasar bahasa Arab, kita langsung ke level berikutnya. Jadi di sini ada 4 level. Nanti kita pas datang itu dites level berapa yang sesuai dengan keahlian kita. Bisa saja kita langsung level 3. Jadi di sini kita cuma memakan waktu 1 tahun. Kemudian kita masuk ke preparatory year atau foundation year, kelas persiapan sebelum masuk S1. Di sini cuma 2 semester saja, dan ini adalah sudah masuk ke ranah S1. Jadi semua fakulti di sini semester 1 dan semester 2-nya itu ada di preparatory year. Kita mempelajari semua pelajaran tentang matematik, fisik, kimia, biologi yang sudah kita pelajari di SMA, kita habiskan di 1 tahun ini untuk memperkuat fondasi kita. Nah, di sini juga kita itu bersaing dengan orang Saudi dan internasional. Kita harus mempunyai nilai yang tinggi untuk memasuki fakulti yang kita inginkan. Karena fakulti-fakulti itu ada rate-nya, ada kriterianya, misal masuk ke engineering harus sekian, masuk ke science harus sekian, dan lain sebagainya. Nanti kita setelah selesai di tahun persiapan ini, kita memilih jurusan-jurusan yang tadi, fakulti-fakulti yang tadi saya sampaikan, kita diurutkan dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau nomor 1 tercapai, berarti itu yang akan kita pelajari. Dan beratnya untuk anak internasional itu sangat berbeda. Misalkan untuk orang Saudi itu masuk ke engineering 4.5 atau setara dengan E itu grade-nya bisa masuk ke engineering. Atau untuk yang tadi sistem informasi itu 4,5 ke bawah untuk orang Saudi itu bisa masuk. Untuk anak internasional rate-nya ditinggikan. Misalkan rate-nya itu GPA-nya orang Saudi 4. Anak internasional itu 4,5 minimal.
Kalau di bawah itu nggak bisa masuk. Itu dibedakan kita anak internasional dengan orang Saudi. Kemudian setelah itu, ini adalah first year in faculty, biasanya ada general faculty dulu ya, seperti 1 tahun persiapan di engineering, jadi pelajaran-pelajaran umumnya engineering atau di computer science dan lain sebagainya. Kemudian baru kita masuk ke major jurusan kita. Nah, saya rangkum saja. Jadi kalau untuk pendidikan mengambil engineering di King Abdulaziz University itu kita membutuhkan 6 tahun dari Ma'had Lughah Arabiyah. Dan juga computer science itu sekitar 6 tahun. Kalau untuk science itu kita cuma butuhkan 5 tahun saja. Ya, dari Ma'had Lughah Arabiyah 5 tahun saja. Artinya kalau kita nggak ikut sertakan Ma'had Lughah, engineering itu pendidikannya sebanyak 5 tahun sama dengan komputer, dan juga kalau science itu 4 tahun pendidikannya, jadi hampir sama dengan di Indonesia ya. Kita masuk ke Fakulti Seni dan Humaniora. Kenapa saya bedakan? Karena nanti di Ma'had Lughah itu kita dipisahkan, mau masuk ke Scientex atau masuk ke sosial. Nah, ini adalah jurusan-jurusan yang ada di Fakulti Science and Humaniora atau sosialnya. Yang pertama jurusannya bahasa Arab, yang kedua sosiologi, geografi, psikologi, sejarah, dan Islamic Studies atau syariah. Jadi di KU ini nggak ada jurusan hadis, Al-Quran, dan lain sebagainya. Adanya cuma syariah atau Islamic Studies ya. Dan di sini semuanya memakai bahasa Arab, beda ya. Kalau sains dan teknologi sudah saya katakan berbahasa Inggris full. Kalau di sini, di sosial semuanya berbahasa Arab, baik psikologi, semuanya pakai bahasa Arab, sosiologi, dan lain sebagainya pakai bahasa Arab. The next, nah ini roadmap-nya untuk sosial. Nah, di sini kita Ma'had Lughah 2 tahun, atau kalau kita sudah bisa basic cuma 1 tahun, kita akan memilih ke syariah atau Islamic Studies itu kita langsung belajar dan masuk jurusan, ditambah 4 tahun, jadi 5 sampai 6 tahun sama Ma'had Lughah. Kemudian kalau kita jurusan yang lain kayak bahasa Arab, sosiologi, geografi, dan lain sebagainya, kita harus masuk ke Sana Tamhidiyah. Sana Tamhidiyah itu adalah preparatory year-nya versi sosial. Jadi di sini kita belajar basic-basic mungkin selama 1 tahun 2 semester, dan juga nanti sisanya jurusan. Jurusannya tinggal ditambah 3 tahun. Jadi kita mendapatkan gelar degrees di King Abdulaziz University. Mungkin itu saja dari saya, moderator. Penjelasan mengenai roadmap, fakulti, dan lain sebagainya tentang S1 di King Abdulaziz University. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Tarma. Ternyata cukup banyak penjelasannya walaupun lewat dari waktu yang dialokasikan, namun saya memutuskan untuk menunggu beliau hingga beres karena memang ternyata materinya sangat menarik. Jadi memang ternyata dari Ma'had sampai lulus S1 itu membutuhkan waktu 6 tahun. Jadi di sini juga teman-teman bisa menjadi pertimbangan. Oke, kita lanjut ke pembicara kedua, yakni Al-Akh Satria Antoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, tafadhol. Hayyakallah. Bentar ya. Share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Wadih. Oke. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mungkin langsung saja. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana panduan praktis ya untuk postgraduate atau pasca sarjana selama di Arab Saudi. Ya, perkenalkan, saya Satria Antoni, mahasiswa PhD di bidang Marine Geology
di King Abdul Aziz University. Baik, mungkin ini sedikit sekilas. Nama saya dulu S1 di Universitas Riau, Pekanbaru. Kemudian di sini masuk King Abdul Aziz 2013 awal, tepatnya 1 Januari, dan sampai sekarang program S3. Ini sedikit highlight di Google Scholar saya selama saya menempuh pendidikan di Arab Saudi. Ya, ini beberapa conference yang saya ikuti selama S2 dan S3. Ya, mungkin ini kita skip saja. Oke, ini beberapa publikasi-publikasi di jurnal yang saya tulis. Oke, baik. Adapun outline dari presentasi kita pada sore hari ini, pertama saya akan sedikit menjelaskan bagaimana overview of the Arab Saudi sendiri, kemudian tentang kedua pendidikan, sistem pendidikannya, khususnya saya fokus pada ke pasca sarjana, postgraduate, ya, kemudian cara-cara mendapatkannya, ya, step-stepnya, dan juga syarat-syarat, ya, admission requirement, syarat masuk. Oke, baik, kita lihat. Ya, ini yang pertama adalah Arab Saudi. Saya sedikit bercerita tentang Arab Saudi. Bentar. Oke, baik. Kita ketahui bahwa Arab Saudi itu, ya, yang dikenal dengan Middle East, Timur Tengah, ya, di bagian timur, ya, berbatasan dengan Teluk Persia seperti peta yang kita lihat ini, dan sebelah barat kita berbatasan dengan Laut Merah, dan bagian selatan itu dengan negara Yaman, ya. Dan juga Arab Saudi ini memiliki daerah pegunungan tinggi, ya, lembah dan lain sebagainya, dan juga di Arab Saudi ini tidak ada sungai, ya, tidak ada sungai seperti di Indonesia. Kemudian juga Saudi merupakan negara negara penghasil minyak terbesar, salah satu penghasil minyak terbesar di dunia, ya, dengan lebih kurang hari ini 10 juta barrel per day, ya, sehari itu lebih kurang 10 juta barrel. Ya, kemudian juga untuk iklim, ya, kita di sini ada summer dan juga winter, ya. Saat musim sekarang ini kita mengalami musim dingin, ya, dan hujan juga turun hanya pada musim dingin, dan itu jarang sekali. Mungkin dalam setahun itu ada 4 atau 5 kali, ya. Ya, ini beberapa fakta tentang Arab Saudi. Populasi Arab Saudi hari ini lebih kurang 35 juta, ya, dan lebih kurang 5 juta diantaranya adalah ekspatriat, warga asing yang tinggal di Arab Saudi. Ya, kemudian juga untuk usia, kita lihat di sini lebih kurang 59% adalah usia produktif dari 15 sampai 64 tahun. Ini untuk data tahun 2021 yang terbaru. Kemudian juga etnik grupnya, suku, ya, 90% adalah dari Arab Saudi, dari Arab. Kemudian juga 10% dari Afrika dan juga dari Asia, ya. Jadi kita banyak di sini kita ketemu orang-orang keturunan Indonesia seperti namanya Al-Palembani yang dari Palembang, juga dari Al-Bukit Al-Minangkabawi yang dari Minangkabau, yang Al-Bantani ya seperti Menteri Haji Arab Saudi hari ini, ya. Jadi ada 10%, ya. Kemudian juga bahasa official language-nya adalah bahasa Arab. Jadi kawan-kawan yang ingin datang ke Saudi tidak usah khawatir yang tidak bisa bahasa Arab, karena rata-rata warga di sini bisa berbahasa Inggris dengan baik. Kemudian ibu kotanya adalah Riyadh, ya, jauh dari kita di Jeddah, lebih kurang 1000 km. Kemudian mata uangnya adalah Saudi Rial. Saudi Rial itu lebih kurang 3.800. Kemudian natural resource, ya, sumber daya alamnya 90% itu dari minyak, ya. Minyak merupakan komoditas utama di Arab Saudi.
Ya, kemudian juga kota-kota besar di Arab Saudi, ada Riyadh, Jeddah, Mekah, dan Madinah. Kemudian untuk sistem education-nya adalah free ya, semua mulai dari level SD sampai tingkat universitas yang di Arab Saudi sangat ya gratis gitu. Ya, ini sedikit gambarannya. Tadi saya sampaikan bahwa 90% dari komoditas Arab Saudi itu adalah pendapatannya dari minyak. Jadi mungkin banyak yang bertanya, kenapa Arab Saudi itu kaya akan minyak? Ya, ini kalau kita baca sejarah ya, para ilmuwan geologis mengatakan bahwa 100 tahun yang lalu Arab Saudi ini merupakan daerah yang masif dengan perairan, ya, yang dikenal dengan Tethys Ocean. Nah, sungai-sungai yang mengalir ke lautan Tethys Ocean ini itu sangat kaya dengan nutrien organic matter yang merupakan adalah unsur pembentuk crude oil ya, pembentuk minyak. Nah, jadi awalnya ini 100 tahun yang lalu ya, ini baru dikaji oleh ahli geologis. Jadi makanya Arab Saudi ini kaya akan minyak dan negara-negara di sekitar. Nah, ini kita lihat beberapa Arabian Plate ya. Ini bagi yang mempelajari geologi, paham bagaimana geological time scale-nya, yang itu pada masa Middle Cretaceous. Ya. Ya, mengenai hal ini 100 tahun yang lalu, ternyata 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah memprediksi ya. Kata Rasulullah, la taqumus sa'ah hatta ta'uda ardul Arab murujan wa anhara. Tidak akan tiba hari kiamat itu ya, kecuali negeri Arab itu akan kembali hijau dan tumbuhan dan sungai-sungai muncul kembali. Nah, Rasulullah sudah mengetahui ternyata bahwa sungai-sungai akan muncul kembali katanya. Artinya memang ahli geologi mengatakan bahwa daerah Arab Saudi ini penuh dengan sungai-sungai dulunya. Ini hadis sahih. Oke. Ini beberapa kota di Arab Saudi ya, Madinah, Riyadh, Jeddah, dan Mekah. Kita dari Jeddah ke Mekah itu lebih kurang 85 km ya, lebih kurang 50 menit kalau bawa mobil. Sangat dekat sekali. Oke, ini beberapa privasi di Arab Saudi yang kita tahu bahwa negara Arab Saudi adalah negara yang paling tertutup ya dan konservatif dalam menjaga privasi. Ya, berbeda dengan negara-negara yang sangat terbuka. Kemudian nilai-nilai ya, budaya privasi itu sangat penting di sini. Bahkan kita lihat di berbagai restoran ya, ada dibedakan antara yang single section sama yang family section, yang untuk yang single sama yang bawa keluarga. Jadi beda, pintu masuknya juga berbeda. Ya, ini kita lihat contohnya sebelah kiri atas ini restoran yang untuk family, yang ini selalu ada penutup gitu, tingkap. Di bawahnya juga seperti ini, ya dikasih tingkap. Kemudian juga ini rumah Arab Saudi sangat tinggi sekali pagarnya, rumah-rumah pribadi di sini, sehingga tidak memungkinkan untuk mengetuk pintu seperti di rumah kita di Indonesia. Dan itu tidak lazim mengucapkan salam ke rumah orang. Ya, ini bentuk-bentuk pakaian. Ya. Untuk perempuan ini sudah menjadi budaya bahwa perempuan memakai cadar dan ini laki-laki memakai jubah. Bahkan ini adalah merupakan pakaian resmi ya, untuk yang bekerja di kantor juga demikian. Ya, ini beberapa festival ketika Idul Fitri. Kita lihat di sini anak-anak ketika Idul Fitri mereka banyak mendapatkan hadiah ya. Kita juga alhamdulillah tahun-tahun lalu anak kita juga mendapatkan hadiah ya ketika hari Idul Fitri. Kemudian juga ini sebelah kanan kita lihat tari pedang. Nah, ini adalah ciri khasnya Arab Saudi. Jadi kawan-kawan nanti yang akan kuliah di sini ketika melihat orang bawa pedang itu tidak usah lari ya, karena itu bukan perang ya. Ini adalah salah satu budaya mereka, itu tari pedangnya. Oke, baik, yang kedua kita masuk saja bagaimana sistem pendidikan di Arab Saudi sendiri ya. Ini mungkin pertanyaan yang sering muncul di benak kita. Apa yang pertama muncul di benak kita ketika mendengar Arab Saudi? Mungkin
Ada yang berpikir bahwa Arab Saudi itu adalah gurun pasir yang sangat tandus. Kemudian mungkin ada yang berpikir bahwa Arab Saudi itu merupakan kiblat ya, umat Muslim seluruh di dunia, yang merupakan terdapat Mekah, Ka'bah berada di kota Mekah. Ya, bicara mengenai sistem pendidikan di Arab Saudi, ini mungkin sering kita temui ya, mindset para masyarakat kita khususnya di Indonesia. Misalnya banyak yang bertanya, halo, ya, seperti ini ya, kuliah di mana nak? Ya, kita jawab, mungkin saya kuliah di Arab Saudi Pak. Masya Allah, belajar apa? Nah, mereka langsung menganggap kita itu belajar Islamic Studies seperti Quran, bahasa Arab, Syariah gitu. Padahal kita di sini tidak semuanya belajar bahasa Arab, artinya Islamic Studies, ada belajar sains dan teknologi. Nah, ketika kita mungkin menjawab, saya tidak belajar bahasa Arab, kita belajar sains dan teknologi. Nah, mungkin banyak yang mengatakan bahwa ada ya jurusan sains dan engineering di Arab Saudi ya. Ini mungkin stigma ya dari masyarakat kita bahwasanya kuliah di Arab Saudi itu hanya Islamic Studies saja, Syariah. Jadi mereka menganggap kalau sudah lulus ini pasti jadi ustadz ini. Nah, padahal tadi yang pembicara pertama jurusan biomedik, ya. Engineering. Nah, kalau kita bandingkan ya universitas berdasarkan QS World Ranking-nya, ya tadi pembicara utama Ustadz Termadina mengatakan rankingnya 201 dunia, itu tahun 2016. Ini yang terbaru tahun 2020, peringkat King Abdul Aziz itu masuk ke 143 dunia. Kemudian beberapa universitas lainnya juga di Arab Saudi masuk 186, artinya masuk dalam 200 besar gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan kampus-kampus di Indonesia, ya kita secara objektif ya, bukan maksud untuk membandingkan. Ini artinya masih tinggi kampus rankingnya yang ada di Arab Saudi dibandingkan kampus-kampus yang ada di Indonesia. Seperti UI, ya kita lihat ini UGM nomor 300 ke atas, ITB gitu. Ya, juga bahwa Arab Saudi, King Abdul Aziz ini merupakan yang terbaik ya di Middle East, Timur Tengah. Ya, kemudian yang kedua kita lihat di American University of Beirut di Lebanon dan seterusnya. Oke, ini juga kita lihat bahwa ternyata tidak hanya belajar Islam ya. Ketika bicara paten, ternyata beberapa universitas masuk, universitas yang ada di Arab Saudi masuk dalam top 10 worldwide university grant by utility patent ya. Ini kita lihat ada King Saud University, ada King Fahad juga. Jadi artinya tidak hanya Islamic Studies tapi belajar sains gitu. Oke, kita lihat ini. Mohon dipercepat. Oke, baik. Ini ya. Ini skip aja. Mana nih? Next. Oke, ini berapa postgraduate scholarship program ya yang ada di King Abdul Aziz University. Yang pertama, kita tentu bebas uang kuliah, kemudian juga kita dikasih beasiswa bulanan, kemudian free textbook juga, kemudian kita juga mendapatkan insurans untuk medical. Kemudian juga kita dikasih rumah ya, tapi rumah ini untuk yang family, alhamdulillah kita dikasih, tapi harus antri sekarang karena sudah banyak yang mendaftar gitu. Kemudian untuk tiket juga dikasih sekali setahun ya, setiap liburan summer. Kemudian juga kita mendapatkan subsidi dari kafe yang ada di kampus. Kemudian juga beberapa project-project ya di kampus seperti paper dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca saja nanti ya. Beasiswa kita lebih kurang sebulan itu 1.900 atau kita rupiah. Kemudian untuk pertama datang nanti dikasih lagi 1.800 uang kedatangan. Kemudian nanti setelah lulus akan dikasih lagi lebih kurang
Rp4.000, kemudian untuk printing tesis dan sebagainya. Oke, ini beberapa gambar yang King Abdul Aziz University di Arab Saudi. Oke, ini beberapa lingkungan ya, kita bisa lihat spotnya tidak. Jadi kawan-kawan di sini tidak hanya fokus belajar, jadi untuk kesehatan juga ada sport facilities ya. Untuk kesehatan juga ini. Ini kalau kita lihat ya jumlah mahasiswa Indonesia yang ada di Arab Saudi saat ini lebih kurang 1.300 ya. Dan untuk mahasiswi lebih kurang 46 orang, jadi total lebih kurang 1.400 mahasiswa yang ada di Arab Saudi. Oke, ini kemudian adalah langkah-langkah ya bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Teman-teman bisa pertama cek info jadwal pendaftaran ya. Nanti kita jelaskan kapan pendaftarannya. Kemudian berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian menghubungi profesor lewat email yang ada. Nah, ini salah satu trik yang jitu ketika kawan-kawan membuka email dan men-approach dosennya. Jadi akan mudah nanti. Kemudian juga mulai aplikasi online ketika semuanya berkas, ya. Kemudian tunggu pengumuman, ya sampai keluar calling visa. Kemudian pengurusan visa di Jakarta dan keberangkatan. Iya. Ya. Oke. Ay, tapi itu nanti tiba-tiba ada mau jalawe ya. Oke, ini beberapa syaratnya ya. Mungkin ini bisa dibaca nanti di websitenya. Ini sudah ada di websitenya. Seperti bahasa Inggris itu hanya menerima IELTS atau TOEFL IBT. Ya, IELTS itu minimal 5, kemudian TOEFL IBT itu lebih kurang 61, kemudian juga CBT juga terima. Jadi yang lazim di sini kalau tidak IELTS IBT, kalau tidak IELTS. Ya, ini bikin bisa saja syarat-syaratnya. Ini adalah jurusan-jurusan yang tersedia di program master. Jadi tidak semua program jurusan itu disediakan beasiswanya. Ya, ada beberapa jurusan yang hanya disediakan hanya untuk warga Saudi saja, seperti kedokteran gitu. Ini adalah jurusan-jurusan yang disediakan untuk program S2. Mungkin bisa dibaca nanti di websitenya juga ada. Ya, ini untuk program PhD sama. Tinggal di search saja nanti di websitenya. Ya, untuk schedule ya pendaftarannya biasanya pada bulan Januari dan Februari ya. Jadi kawan-kawan bisa menyiapkan aplikasinya untuk bulan Januari dan Februari. Tapi kalau kita lihat sekarang, ya, kemarin saya coba buka ini, ternyata masih buka nih pendaftarannya nih untuk program postgraduate. Ya, ini bisa teman-teman copy linknya nanti. Bisa buat account dulu untuk submit aplikasi. Kita harus buat account pribadi seperti yang ada di layar. Bisa teman lihat. Ya, mungkin itu saja. Kita nanti banyak diskusi saja ya. Apa yang perlu dipertanyakan, silakan nanti. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Satria Antoni. Jadi tadi yang pertama kita sudah mendengar penjelasan mengenai pendaftaran Ma'had atau diploma dan S1 dari Tar Madinah. Kemudian yang kedua kita sudah mendengar penjelasan mengenai postgraduate ya, atau pasca sarjana, baik itu untuk S2 maupun S3 yang sudah disampaikan oleh Satria Antoni. Kemudian terakhir kita akan mendengarkan penjelasan mengenai beasiswa atau bagaimana perkuliahan untuk mahasiswi, tapi kita hanya fokuskan, mohon maaf, adalah untuk S1. Jadi Fatimah Zahra, kami persilakan. Assalamualaikum. Tafadhol, Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Suara saya jelas? Ya, jelas. Baik. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya sebentar. Satria tolong di exit dulu share screen-nya. Oke, sekarang share lagi untuk Fatimah. Ini udah Belum. Baik. Iya. Sudah jelas screen-nya? Oke, silakan lanjut.
Ya, pada kesempatan kali ini saya berbagi mengenai studi untuk mahasiswi di King Abdulaziz University. Ya, jadi di King Abdulaziz ini ada 2 jenis beasiswa, yaitu beasiswa dalam negeri dan beasiswa luar negeri. Ini juga jadi dari 7 orang mahasiswi yang ada di King Abdulaziz, 2 orang dari kami beasiswa dalam negeri dan 5 orang dari kami beasiswa dalam negeri. Perbedaannya untuk beasiswa dalam negeri dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswi non-Saudi yang bermukim di Arab Saudi dan memiliki izin tinggal resmi atau iqamah. Dan beasiswa ini hanya memfasilitasi pendidikan saja tanpa ada uang saku maupun fasilitas akomodasi seperti asrama dan transportasi. Beasiswa luar negeri merupakan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswi terpilih dari seluruh negara di luar Arab Saudi yang berhubungan dengan Arab Saudi secara bahasa, agama Islam, persaudaraan, dan budaya. Jadi beasiswa ini mencakup visa, tiket, izin tinggal di Arab Saudi, serta pendidikan tinggi di universitas-universitas di Arab Saudi. Untuk pendaftarannya, di sini saya tambahkan link pendaftaran untuk beasiswa dalam negeri, dan ini dikhususkan untuk siswa-siswi lulusan sekolah lokal Saudi maupun sekolah internasional yang ada di Saudi. Dan beasiswa luar negeri ini ada 2 link pendaftarannya. Sebelumnya saya mendaftar di link yang di bawah ini, tetapi saat ini tidak tertutup pendaftarannya, tertutup dan tidak aktif websitenya. Adapun di link yang di atas ini, teman-teman bisa daftar di sini. Nah, mengapa Arab Saudi memberikan beasiswa bagi warga asing? Ya, yang pertama untuk membangun hubungan internasional dan budaya dengan berbagai negara di dunia dan kerjasama untuk pelayanan kemanusiaan. Menyampaikan risalah Islam serta pengajaran bahasa Arab dan mempromosikan budaya Arab Saudi. Menarik mahasiswa-mahasiswi berprestasi dari seluruh dunia sebagai wujud keragaman dan kekayaan internasional, menginfokan kepada para mahasiswa-mahasiswi tentang Arab Saudi dan segala yang terjadi di dalamnya, dari segi kebangkitan internasional secara ekonomi, politik, maupun sosial. Dan untuk memperkuat ikatan dan kerjasama antara Arab Saudi dengan negara-negara di dunia. Secara umum prosedur pendaftaran beasiswa tadi sudah dijelaskan oleh pemateri yang sebelumnya. Lalu untuk saat ini berkas pendaftaran yang dibutuhkan yaitu ada 8. Jadi setiap tahun berkas pendaftaran itu akan selalu berubah. Untuk saat ini berkas pendaftaran yang dibutuhkan paspor, terjemah ijazah, dan terjemah transkrip nilai. Kedua berkas ini harus dilegalisir oleh Kedutaan Saudi. Kurikulum vitae, pas foto, latar putih, sertifikat bahasa Inggris, ini opsional. Paspor mahram khusus untuk akhwat, kita wajib memiliki mahram di Saudi. Adapun data pribadi, ini akan disediakan oleh kampus. Dan semua berkas wajib diterjemahkan ke bahasa Arab atau bahasa Inggris oleh penerjemah resmi tersumpah. Fasilitas beasiswa, sebenarnya fasilitas beasiswanya sangat banyak, tetapi yang saya tuliskan cuma beberapa di sini. Uang saku bulanan, biaya ganti tiket pesawat saat kedatangan awal, uang saku hadiah bagi mahasiswi berprestasi, akomodasi asrama, perawatan ilmiah, sosial, budaya, dan akademik yang sesuai, subsidi makanan bergizi dari restoran pusat kampus, tiket pulang pergi setiap tahun. Untuk liburan ini kita bisa memilih, kita mau liburan di antara 2 semester atau di akhir tahun. Untuk liburan antara 2 semester itu masanya cuma 2 pekan, adapun liburan akhir tahun bisa 2 bulan atau lebih. Kemudian mahasiswa juga bisa menikmati fasilitas olahraga, perjalanan universitas, dan kegiatan sosial budaya. Biasanya kami diajak dari Idara Minha itu kita pergi umroh bersama atau pergi rihla ke pantai, rihla ke museum, dan kegiatan sosial budaya itu jika di kampus kami akan mengadakan festival budaya, maka kami memiliki beberapa proyek
festival, baik seperti festival bahasa Arab, dan di sini kami juga menampilkan budaya-budaya dari negara kami masing-masing. Cuma di sini saya tidak, ini acaranya benar-benar seru, bahkan meriah, tetapi di sini saya tidak melampirkan fotonya, karena sebenarnya akhwat kita mahasiswi di dalam kampus itu tidak memakai jilbab, gitu. Karena semuanya perempuan, jadi bahkan kita bisa ke kampus, ke kelas, dari asrama pergi ke kampus itu tidak perlu pakai jilbab. 2 bulan subsidi pada saat kedatangan awal juga merupakan fasilitas beasiswa. Selain itu, 3 bulan gaji saat kelulusan dan untuk pengiriman buku, penyelenggaraan pelatihan dan kompetisi di berbagai cabang keilmuan dan pengembangan bakat dan potensi, dan juga visa ziarah bagi orang tua. Nah, ini adalah peta dari kampus mahasiswi di Al Sulaimaniyah, karena kampus King Abdulaziz itu juga ada di wilayah Jeddah yang lain. Adapun fakultas dan jurusan yang tersedia, ini khusus untuk akhwat, jurusan-jurusan dan fakultasnya memang lebih sedikit dibanding untuk mahasiswa. Jadi ada beberapa fakultas, yang pertama Fakultas Ekonomi dan Administrasi, ini jurusan-jurusannya. Jadi ini saya langsung tanya ke mahasiswi di fakultas ini, apa saja jurusannya yang tersedia saat ini, seperti itu. Jadi tiap tahun juga akan ada jurusan yang terbuka, ataupun akan ada jurusan yang tertutup, gitu. Jadi untuk saat ini, jurusan yang available untuk kita, mahasiswi, jurusan keuangan, manajemen teknologi informasi, pemasaran, HRM, akuntansi, bisnis, dan administrasi, ini untuk Fakultas Ekonomi dan Administrasi. Dan di sini sudah ada mahasiswi internasional yang kuliah di sini, tapi dari Filipina. Untuk Fakultas Media dan Informasi, ada jurusan Relasi Publik, Komunikasi Pemasaran, Jurnalisme, dan Media Digital, dan juga jurusan Produksi Audio Visual. Untuk Fakultas Sains, ada jurusan Matematika, Statistika, Fisika, Fisika Medis, Kimia, Biokimia, Biologi. Nah, setelah untuk jurusan Biologi, setelah 1 semester kita mempelajari mata kuliah umum, nanti di semester yang selanjutnya itu akan bisa memilih jurusan yang lebih mendalam lagi. Ada mikrobiologi, zoologi, dan botani. Selanjutnya ada Fakultas Ilmu Sosial dan Desain. Di sini ada juga 5 jurusan, teman-teman bisa baca. Di sini lagi ada jurusan Fakultas Adab dan Humaniora, ada jurusan Syariah dan Studi Islam. Di sini saya, jadi saat ini saya semester 3 di jurusan Syariah dan Studi Islam. Ada juga jurusan Bahasa Arab, Sejarah, Sosiologi dan Pengabdian Masyarakat, Geografi, Bahasa Asing, Inggris, Prancis, dan Cina, dan jurusan Psikologi. Ada juga jurusan Fakultas Komputer dan Teknik Informatika. Ini fakultas yang paling yang sering mendapatkan ini penghargaan dari kampus untuk di kampus mahasiswi. Ini merupakan fakultas favorit. Jadi di jurusan ini cuma ada 3 di fakultas ini cuma ada 3 jurusan, yaitu jurusan Ilmu Komputer, Teknik Informatika, dan Sistem Informasi. Untuk Fakultas Teknik ada jurusan Teknik Industri dan Teknik Elektro. Jadi cuma ada 2 jurusan. Nah, sebelum memilih jurusan ini harus memasuki dulu tahun persiapan. Sebelumnya, pemateri sebelumnya juga sudah menjelaskan. Nah, IPK yang didapatkan dari tahun persiapan ini yang akan menentukan jurusan yang bisa diambil. Info lebih lengkap, di sini saya cantumkan websitenya, nanti bisa teman-teman bisa cek lebih lanjut. Nah, sebelumnya saya mendaftar melalui website ini, tetapi saat ini websitenya tertutup, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pendaftaran untuk website S1, untuk S1 ya di sini. Jadi kita masuk ke link ini, dan di sini dijelaskan mengenai persyaratan dan juga prosedur beasiswa, lalu kita klik create your account. Teman-teman masukkan email khusus untuk pendaftaran beasiswa ini.
Jadi dipisahkan antara email sosial media atau apalagi email akun Shopee ya, jangan sampai dicantumkan di sini ya. Kemudian setelah teman-teman masukkan email khusus untuk pendaftaran beasiswa ini, klik register. Kemudian akan dikirimkan username dan password ke email kita. Lalu username dan password ini dimasukkan ke website yang sebelumnya. Lalu kita klik login. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Tahap yang pertama mengisi data pribadi, mulai dari nama dan juga tempat tanggal lahir, nomor paspor. Jadi memang kita, walaupun teman-teman sebelumnya belum pernah ke luar negeri, tetapi jika mau mendaftar ke King Abdulaziz ataupun universitas-universitas di Arab Saudi secara umum, kita harus melampirkan paspor. Jadi terkhusus untuk akhwat, ketika kita masuk di tahapan pertama ini, langsung ganti bagian gendernya female. Karena jika teman-teman sudah mengisi di bagian atas ini, data ini, terus di bagian terakhir baru mengganti gender di sini, pasti data-data yang di atas akan hilang. Jadi yang pertama, klik dulu gender female. Lalu diisi di bagian atas sini. Next, di sini tambahkan alamat rumah. Nah, ini terkhusus untuk mahasiswi, calon mahasiswi, akhwat, ada tambahan data khusus, yaitu data dari mahram. Nah, di sini tuliskan nama mahram, nomor paspor mahram, negara tempat diterbitkan paspor, tanggal diterbitkan dan juga tanggal expire-nya, alamat rumah, dan juga pekerjaan mahram. Jangan lupa checklist juga di sini. Nah, di sini dituliskan bahwasanya transportasi dan asrama itu tidak ditanggung oleh King Abdulaziz, oleh kampus, tetapi alhamdulillah realitanya ditanggung ya, seakannya ditanggung, bahkan kita difasilitasi asrama yang sangat nyaman. Adapun untuk transportasi, tetap ada bis yang disediakan, karena biasanya kita punya beberapa pelatihan atau konferensi di Qo'ah Faisal Lil Mu'tamarat. Jadi kalau kita mau pergi ke Qo'ah Faisal itu akan disediakan bus dari asrama. Adapun dari asrama mahasiswi ke kampus mahasiswi itu kita tidak perlu naik bus, karena kita hanya jalan kaki gitu dari asrama mahasiswi ke kampus. Selanjutnya, ya, data-data ini bisa teman-teman isi ya. Nah, di bagian bawah sini ada tulisan yang warna biru. Kalau kita klik akan muncul file ini, harus diisi dulu, di-download lalu diisi. Nama lengkap, data KTP, kualifikasi pendidikan, ini cukup ditulis ijazah SMA dan juga jurusan yang diambil. Kalau saya, karena saya sebelumnya bukan lulusan pondok pesantren, jadi di sini saya masukkan nama sekolah, nama SMA, dan juga jurusan, yaitu dari jurusan IPA. Lalu masukkan alamat rumah di Indonesia dan juga akun sosial media. Nah, kemudian jangan lupa centang di bagian bawah sini, lalu klik next. Selanjutnya kita memilih jurusan yang akan kita pilih, tetapi untuk saat ini saya akan memilih untuk pendaftaran Mahat Lughah. Jadi ini Arabic Language Institute. Bisa dipercepat, Fatimah? Terima kasih. Ya. Bisa juga lalu masukkan data-data SMA. Jika teman-teman memiliki sertifikat bahasa Inggris, bisa juga dimasukkan. Jadi yang berlaku ada 4 sertifikat. Nah, di bagian survei ini, setelah itu ya, jangan lupa klik save dan next. Setelah itu di bagian survei ini, teman-teman isi, saran saya, untuk mengisi survei ini, karena teman-teman udah tahu apa saja pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, jadi bisa dituliskan dulu di jawabannya di file yang lain, nanti tinggal di copy paste ke website ini, karena selama untuk pendaftaran di website ini, kita tidak bisa mengambil waktu yang lama, 2 jam sampai 3 jam, karena nanti websitenya akan error.
Tuh. Setelah mengisi survei, klik save survey lalu next. Untuk langkah selanjutnya yaitu menambahkan file-file. Cuma ada 8 file, ini lebih sedikit dibanding ketika saya sebelumnya mendaftar. Jadi untuk berkas mahram yang ditambahkan pada saat ini hanya paspor mahram. Sebelumnya kalau saya daftar sebelumnya itu harus melampirkan iqamah. Tapi untuk saat ini yang dibutuhkan hanya paspor mahram. Jadi tiap tahun berkas dan persyaratan akan selalu berubah. Selanjutnya setelah klik next, nah di bagian konfirmasi semua data-data yang kita masukkan akan dikonfirmasi, lalu centang di bawah save and send. Nah ini telah selesai pendaftaran di Ma'had Lughoh melalui website outadmission.kau.edu.sa. Nah, selanjutnya setelah kita lulus Ma'had Lughoh, kita mendaftar untuk S1. Ya, sebagai informasi, sebelumnya saya di Indonesia saya sudah kuliah sampai 4 semester. Kemudian ketika datang ke Ma'had Lughoh dan menyelesaikan pendidikan di Ma'had Lughoh selama 1 tahun, saya konsultasi ke Wakilah Ma'had Lughoh, bahwasanya sebelumnya saya telah kuliah di Indonesia selama 4 semester. Jadi Wakilah menyarankan bagaimana kalau kamu pulang dulu dan menyelesaikan studi, nanti setelah 2 tahun kembali ke Saudi dan bisa langsung mendaftar untuk magister. Tetapi qadarullah karena kemarin ketika saya lulus dari Ma'had Lughoh ada pandemi dan keluarga di Indonesia, keluarga di Saudi juga melarang saya pulang ke Indonesia, jadi saya mendaftar ulang untuk program S1. Adapun berkas yang dibutuhkan yaitu ijazah dan transkrip nilai diploma bahasa Arab, ijazah dan transkrip nilai SMA, dan ini sudah dilegalisir oleh Kedutaan Saudi, iqamah, paspor, dan pas foto. Untuk pemilihan, ada 4 pilihan ketika kita mendaftar dari Ma'had Lughoh ke S1, yaitu tahdiri ilmi, tahun persiapan untuk jurusan-jurusan IPA, tahdiri idari, tahun persiapan untuk jurusan-jurusan IPS, dan tamhid di Kuliatul Adab, dan Qismu Syariah Al-Islamiyah. Pada saat itu saya memilih Qismu Syariah Al-Islamiyah. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ukhti Fatimah Zahra dari S1 Akhwat ya. Jadi baik, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Tarma dari sisi S1 Ikhwan, kemudian Satria dari sisi Pasca Sarjana, kemudian dari Fatimah Zahra dari sisi S1 namun Akhwat. Mari kita masuk ke sesi pertanyaan, namun ternyata waktu kita sangat singkat di sini, jadi saya mengharap jawaban dari pembicara di sini singkat-singkat saja ya. Oke, pertama kita ke Tarmadinah masuk. Ya, masuk Kang. Baik, pertanyaan untuk Tarma nih katanya, seandainya nih masuk ke sanad tamhidiyah atau sanad persiapan di 1 tahun setelah Ma'had, namun tidak lolos lanjut ke fakultasnya, apakah harus mengulang ke sanad tamhidiyah atau tidak? Bagaimana? Silakan. Oke. Yang pertama di foundation year atau preparatory year kita itu dikasih waktu maksimal 3 semester ya Kang. Kalau di 2 semester itu nilai kita tidak lulus, maka dikasih lagi 1 semester untuk remedial ya, kalau di Indonesia itu remedial. Dan otomatis karena kita remedial tidak mungkin dapat fakultas terbaik, misal kayak engineer atau komputer. Karena grade kita pasti turun kan. Nah, kalau 3 semester itu kita masih ada yang tidak lulus, berarti kita tidak bisa melanjutkan S1 di Qiyam Abdul Aziz University. Jadi di tahun ini benar-benar kita mempersiapkan semuanya. Baik, terima kasih Tarma. Kemudian pertanyaan berikutnya ke Akhuna Satria, masuk. Siap.
Oke, ini ada pertanyaan nih, singkat saja ya. Ini dari Akbar Malang, dari Universitas Brawijaya. Untuk pendaftaran PhD, apakah harus mengontak Profesor KU terlebih dahulu sebelum mendaftar? Apakah sudah harus menyiapkan rencana penelitian? Dan apakah komunikasinya dalam bahasa Arab atau Inggris? Tafadhal, akhi. Oke, yang pertama saya akan jawab. Untuk kontak profesor itu adalah satu hal yang tidak wajib, ya, tapi itu akan sangat membantu karena dia akan membantu juga. Kalau seandainya profesornya sudah setuju, dia akan bantu menghubungi pihak admission office-nya, ya, dan akan mudah prosesnya lagi. Kemudian juga apakah menyiapkan apa namanya tadi research proposal, ya betul. Jadi ditulis ya dalam bentuk 2 halaman saja atau 1 halaman apa kira-kira planning yang akan kita lakukan selama master atau S3. Kemudian juga apakah perlu pakai bahasa Arab? Ya jawabannya tidak sama sekali karena syarat untuk mendaftar di sini bukanlah bahasa Arab. Jadi adalah IELTS full English. Jadi tidak perlu teman-teman khawatir ketika tidak menguasai bahasa Arab ya. Jadi bisa bahasa Inggris. Cukup bahasa Inggris. Demikian Ustaz. Syukran lakum, akhi. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini mohon maaf nih, pertanyaannya masuk. Saya cukup kelabakan juga nih menghandle semua pertanyaan. Jadi saya hanya pilih yang memang mewakili, mudah-mudahan. Untuk Ukhti Fatimah masuk. Iya. Nah, ini ada pertanyaan. Mungkin semuanya bertanya-tanya nih. Banyak yang bertanya mengenai masalah ini. Mengenai persyaratan. Apakah, jadi untuk yang Mahad atau S1 ini, apakah persyaratan untuk mendaftarnya itu menggunakan sertifikasi bahasa Arab atau bahasa Inggris? Terima kasih. Tidak perlu. Iya. Jadi tidak perlu menggunakan sertifikasi bahasa Arab ataupun bahasa Inggris? Iya. Oke, nanti mungkin bagaimana caranya biar ada nilai plus di situ biar diterima? Wallahu alam, sebenarnya kita tidak tahu ya sebab kita diterima beasiswa ini apa gitu. Ya daftar saja. Insya Allah. Mungkin harus banyak berdoa ya. Atau Tarmadina ada tambahan? Bagaimana nih tips-tipsnya biar teman-teman kita yang mau mendaftar Mahad atau S1 ini peluang untuk diterimanya lebih besar? Fadhol. Peluang untuk diterima yang pertama itu kalau diminta lengkapi semuanya, walaupun di situ tidak wajib, selagi kita bisa ngisi lengkapi aja semuanya. Kemudian ikuti aturannya, karena orang sini kalau kita ngada-ngada nambah-nambah tidak sesuai aturan nggak suka juga. Jadi itu aja kan. Dan juga banyak berdoa, minta doa ibu, keluarga dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Tarma. Kemudian pertanyaan berikutnya Akhuna Satria. Sebentar, saya pilihkan dulu. Jadi misalkan kita nih mau masuk ke jurusan yang syariah non umum, itu untuk pasca pun apakah harus menyertakan sertifikasi bahasa Arab atau tidak? Ini misalkan yang non syariah, yang non umum ya, ke yang bidang syariah. Halo? Apa pertanyaannya? Apa harus menyediakan apa? Sertifikasi bahasa Arab untuk yang non syariah. Yang syariah. Ya, betul sekali. Yang syariah. Oke, yang Islamic Studies. Jadi memang selain jurusan sains dan teknologi, ya, harus sertifikat bahasa Arab, ya. Ada teman-teman yang lulusan misalnya dari Mesir, dari Sudan, itu sepertinya mereka tidak perlu lagi sebab ijazah mereka sudah berasal dari Timur Tengah yang menggunakan bahasa Arab sebagai pengantarnya. Tapi teman-teman yang dari Indonesia, ya, ada mungkin lembaga yang menyediakan sertifikasi bahasa Arab sehingga bisa dicantumkan ya sebagai syarat. Ya. Jadi tidak perlu lagi bahasa Inggris kalau untuk program yang selain sains teknologi. Baik, terima kasih, akhi. Oke, ke Fatimah lagi, Fatimah. Iya.
Ini ada yang nanya ini materinya bisa di-share. Mungkin nanti kita bisa share ya? Iya, bisa. Oke, jadi nanti kita akan share ke, mungkin akan dikontak oleh panitia di sini melalui email. Jadi di sini teman-teman semua jangan lupa itu ada daftar hadir. Tujuannya apa? Itu untuk follow up kami untuk memberikan pada kalian sertifikat untuk acara ini. Dan juga nanti mungkin kita bisa hubungi untuk share materi-materi yang sudah kami sampaikan di sini. Oke, kita lanjut ke Akhuna Satria lagi nih. Mengenai rumah nih, ada pertanyaan nih. Yes. Akhi Satria. Dari mana cerita? Ya. Nih, dari Romli, Bogor, Batan. Untuk S3, apakah cukup mudah proses untuk mendapatkan sakan untuk keluarga? Dan untuk biaya hidup, jika membawa istri dan 3 anak, apakah mengandalkan uang beasiswa itu cukup? Tafadhal. Oke, baik. Untuk sakan, itu harus mendaftar terlebih dahulu, karena saat ini banyak yang antri. Jadi untuk syarat mendapatkannya itu harus antri ya. Jadi beberapa minggu lalu salah satu teman kita juga antri dan tidak lama alhamdulillah dapat, karena istrinya sudah ada di Arab Saudi gitu, jadi lebih mudah. Sedangkan untuk yang ini sepertinya cukup lama juga untuk antri gitu. Tapi untuk sewa di luar itu ada sekitar 1000-an lah. Dan kalau dihitung cukup, insya Allah cukup. Karena banyak juga mahasiswa-mahasiswa di sini yang membawa anak istri dan ternyata cukup untuk survive ya di selama kuliah. Gitu. Demikian, Ustaz. Insya Allah cukup. Insya Allah cukup ya. Kita usaha juga nanti selama di sini mungkin ada kerjaan sampingan ya untuk menjadi istilahnya guide untuk umroh dan semacamnya ya. Tapi karena pandemi sekarang mungkin teman-teman juga agak kesulitan untuk mendapatkan tambahan dari bidang tersebut. Oke nih, saya ada pertanyaan nih. Mungkin di sini nggak dicantumkan, tapi mungkin saya tanyakan saja. Mengenai proses atau waktu pendaftaran. Jadi maksudnya gini. Kadang kan kita teman-teman semua nih menunggu nih prosesnya cukup lama nih. Bisa tolong dijelaskan mungkin ke Tarmadina, apakah proses pendaftarannya itu memakan waktu yang lama atau bagaimana? Silakan Tarma. Baik, Kang. Untuk proses pendaftaran normalnya itu akan mendapatkan LOE atau surat diterimanya itu 1 tahun. Bahkan saya itu kurang dari 1 tahun, sekitar 3 sampai 4 bulanan ya. Ada juga teman yang sampai 2 tahun, 3 tahun, intinya sabar saja. Gitu kan. Tapi normalnya 1 tahun akan mendapatkan LOE sesuai kondisi dan situasi. Oke, baik. Nah, sekarang nih sebagai ketua KPM Jeddah, mungkin antum sudah banyak informasi ya bertanya ke pihak kampus. Sekarang ini banyak teman-teman semua yang sudah menunggu kedatangan ke sini, namun karena kondisi corona, qadarullah ta'ala, menyebabkan delay. Nah, apakah ada kesempatan bagi mereka yang calon mahasiswa ini yang sebelumnya sudah mendapatkan apa istilahnya itu diterima di pihak kampus untuk berangkat pada tahun ini? Tafadhal, Tarma. Oke, baik, Kang. Yang sudah saya sampaikan bahwasanya kalau sudah diterima di pihak kampus itu adalah tahapan pertama dan harus lebih giat lagi doanya, tahajudnya gitu, agar Kementerian Pendidikan bisa menerima nama kita, bisa up gitu nama kitanya. Kemudian untuk penerimaan sendiri, menurut informasi yang saya dapat dari pihak kampus, ya ada beberapa orang mengatakan bahwasanya tahun ini karena kondisi corona, jadi tidak akan dikeluarkan visa dan kemungkinan paling cepat itu tahun depan Januari. Karena memang anak international students itu datangnya di tahun pertama ya di bulan Januari gitu. Mungkin itu info sementara sekarang dan bisa berubah-ubah sesuai kondisi dan kebijakan kerajaan. Baik, terima kasih Ustadz.
Oke, sebenarnya kita di sini pun mempunyai media komunikasi melalui Instagram dan Facebook ya. Tapi kebanyakan mungkin melalui Instagram. Jadi teman-teman semua bisa mengakses Instagram dan message. Namun tolong pertanyaannya maksudnya lebih berbobot. Jangan hanya sebatas jurusannya apa saja atau persyaratannya apa, mungkin itu bisa dicek langsung di websitenya. Oke, ada pertanyaan berikutnya nih untuk Fatimah. Iya. Izin bertanya, usia maksimal untuk akhwat mendaftar S1 itu berapa tahun ya? Ya, begitu. Untuk peraturan terbaru lebih dilihat ke usia ijazah, yaitu usia ijazah 3 tahun. Jadi usia ijazah dari mulai diterbitkan sampai apply itu adalah 3 tahun ya? Iya. Oke, terima kasih. Kemudian untuk Tarma nih, Tarma ada yang bertanya nih, apakah kita bisa mengadakan grup WhatsApp atau Telegram katanya untuk sharing-sharing pertanyaan dan jawaban untuk proses mendaftar ke KAU ini. Untuk grup sendiri ya sudah banyak sekali di Facebook atau dan lain sebagainya tentang beasiswa Saudi Arabia, dan teman-teman bisa ikuti di grup tersebut karena pada dasarnya syarat-syaratnya itu hampir sama, semuanya hampir sama. Ya, cuma mungkin ada tambahan beberapa syarat saja yang diminta oleh kampus, tapi pada dasarnya semuanya sama. Saya sendiri dulu itu karena bukan dari pondok, tidak dapat info apapun mengenai kuliah di Saudi, dan tiba-tiba datang ke Saudi itu saya cuma kontak dengan Google saja, nggak kontak dengan mahasiswa yang sedang belajar di Saudi. Di Google itu banyak sekali tahapan, cerita, dan berkas-berkas semuanya, serta ada kontak-kontak penerjemah resmi itu yang sangat bermanfaat, beliau mengarahkan kita. Mungkin itu aja kan. Baik, terima kasih Tarma. Jadi Tarma ini salah satu apa istilahnya, orang-orang yang masuk awal, maksudnya dulu itu KAU ini hanya diperuntukkan untuk pasca sarjana. Namun sering waktu mulai berdatangan, mulai dibuka juga program untuk Mahad dan S1, dan Tarma ini termasuk orang-orang yang awal bergabung pada program Mahad dan S1 ini. Dan beliau mencontohkan contoh yang bagus bahwa beliau mencari informasi sendiri, dan kami harap teman-teman semua juga di sini bisa berinisiatif mencari info mengenai kuliah di KAU ini. Namun kami sebagai PPMI Jeddah akan membantu jika memang ada kesulitan-kesulitan dalam mendaftar. Bisa dikontak ke Instagram PPMI Jeddah. Nanti ada tim kami yang akan membantu menjawab. Kemudian kita pun mempunyai website PPMI Jeddah, namun sekarang ini masih dalam tahap pengembangan konten di dalamnya. Insya Allah kedepannya pun kita akan menyiapkan frequent ask question atau FAQ, namun saya rasa sudah ada ya di sana ya, di website mengenai frequent ask question. Jadi teman-teman semua juga bisa akses ke website kami PPMI Jeddah. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 6.15 waktu Saudi, dan di Indonesia sudah menunjukkan jam 10:15 ya. Jadi kita sudah mencapai ke penghujung acara dalam menemani tidur teman-teman semua di Indonesia. Jadi alhamdulillah di KAU ini banyak benefit yang kita dapatkan. Jadi kebanyakan yang mendaftar ke KAU ini bukan hanya mengandalkan dari sisi duniawi ya, namun mereka mengharapkan dari sisi ukhrawi, yakni dari sisi agamanya. Karena kita tahu bahwa jarak ke Mekah ini adalah hanya sebatas mungkin 1 jam perjalanan, atau tidak mencapai 1 jam. Dan dalam kondisi wabah seperti ini pun kami masih bisa melaksanakan umroh. Alhamdulillah, ini merupakan kebahagiaan dan berkah dari Allah yang patut kita syukuri. Kami syukuri ya. Semoga teman-teman semua juga bisa merasakan apa yang kami rasakan, yakni kita dekat dengan Mekah dan kita bisa merasakan ketenangan,
roh kita tenang dan menikmati momen-momen kita di dua tanah haram, yakni di Mekah dan di Madinah. Kemudian kita pun sudah mendengar bahwa banyak benefit seperti sakan, terus kita pun mempunyai difasilitasi tiket pulang pergi. Jadi saya rasa hanya di sini saja yang kita difasilitasi tiket pulang pergi setiap tahunnya ya. Karena teman-teman saya yang di kuliah di luar negeri ini tidak bisa kembali ke Indonesia karena tidak difasilitasi tiket pulang pergi. Kemudian pun kita difasilitasi uang bulanan. Kemudian KAU pun mempunyai ranking yang cukup tinggi. Jadi teman-teman semua patut berbangga jika bisa berkuliah di KAU ini. Kita menempati posisi 143 dunia. Dan kampus saya sebelumnya ITB pun hanya menempati posisi 300-an ya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Nanti rekaman acara ini sudah tersedia di YouTube kami, PPMI Jeddah. Terus nanti materi pada hari ini akan kami share. Baik, itu saja kami ucapkan, semoga acara ini bermanfaat dan semoga Allah memberkahi teman-teman semua yang menghadiri acara ini. Dan selamat tidur bagi yang mau tidur di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lemparkan kembali kepada MC. Fadhol, Akhi Yusuf. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara webinar kita pada hari ini. Berhubung waktu kita telah masuk waktu maghrib dan di Indonesia mungkin sudah hampir lewat jam 10. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya tidak lupa mengingatkan jika ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, itu kita tersedia di berbagai sosial media, yaitu di Instagram PPMI Jeddah, Facebook ada PPMI Jeddah dan kaunesia.org, dan juga kita ada di YouTube PPMI Jeddah. Jika ada pertanyaan bisa dicantumkan dan ditanyakan melalui sosial media tersebut. Baiklah, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.